Azura, seorang ibu muda berpakaian lusuh yang menggendong bayi, datang ke sebuah bank mewah untuk membuka tabungan. Ia berharap bisa menyimpan hasil jerih payahnya demi masa depan sang anak. Namun, harapan itu dihancurkan oleh penghinaan dan penolakan pegawai bank yang menganggap penampilannya memalukan dan mencurigakan. Tak disangka, 1 jam setelah diusir, Azura kembali dengan membawa bukti dan kekuatan yang mampu membungkam semua cibiran. Ia ternyata memiliki koneksi langsung dengan pihak berwenang dan mengungkap skandal besar yang selama ini ditutupi bank tersebut. Bukan hanya membalas perlakuan buruk, Azura mengguncang seluruh institusi dan memberi pelajaran soal kesetaraan dan martabat manusia. Langkah kaki Azura pelan namun pasti. Sandalnya yang sudah mulai aus berbunyi gesek kecil setiap kali menyentuh marmer trotoar depan gedung bank. Matahari pukul 10 pagi mulai terasa panas di ubun-ubun, tapi dia tidak mengeluh. Di gendongannya, seorang bayi mungil tertidur pulas, sesekali menggerakkan jari-jari kecilnya, mungkin sedang bermimpi tentang pelukan hangat ibunya. Bank itu tinggi, besar, dan mewah. Dindingnya dipenuhi kaca bening yang memantulkan sinar matahari, membuat bangunan itu tampak seperti istana di antara gedung-gedung lain yang lebih sederhana. Di depan pintu, 2 satpam berdiri tegak, seragam mereka rapi, sepatu hitam mengkilat, dan wajah penuh wibawa. Azura menelan ludah. Tangannya menggenggam tas kain berisi map lusuh dan beberapa lembar uang yang sudah ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil jualan kue keliling selama 6 bulan terakhir. Ia berdiri sejenak di depan pintu, menunduk, menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Seketika aroma pendingin ruangan dan parfum mahal menyergap hidungnya. Suara sepatu hak tinggi berdetak di lantai, dan lantunan musik instrumental klasik mengalun pelan dari speaker langit-langit. Beberapa nasabah berpakaian, jas dan gaun kerja duduk di sofa empuk sambil menatap ponsel atau membaca koran digital. Semua tampak elegan. Azura melangkah dengan pelan. Sandalnya sedikit berdecit di lantai mengilap, membuat beberapa kepala menoleh. Tatapan mata mulai menghujam dari berbagai arah, sinis, heran, bahkan jijik. Tapi Azura tetap berjalan, mengarah ke meja informasi. "Selamat pagi, Bu," sapa seorang perempuan muda berambut lurus yang berdiri di balik meja. Namanya Dita, terlihat dari papan nama mungil di dada bajunya. "Pagi, saya mau buka tabungan, Mbak," ujar Azura dengan suara pelan tapi jelas. Dita melirik ke gendongan Azura, lalu ke tas kainnya, dan akhirnya ke wajahnya yang berkeringat. Ibu yakin? Di sini minimal saldo awalnya 5 juta loh," ujar Dita dengan nada setengah tawa. "Kalau mau buka tabungan simple atau yang syariah, mungkin lebih cocok ke cabang pinggiran kota aja." Azura tersenyum kecil. "Saya sudah tanya via telepon kemarin, katanya bisa buka di sini, selama bawa KTP dan NPWP. Dita terdiam sesaat, lalu tersenyum kaku. "Silakan duduk dulu. Tapi, mungkin ibu bisa bersihkan sedikit bajunya. Ada noda, tuh," ujarnya sambil menunjuk ke bahu Azura, lalu menoleh ke rekan satunya yang langsung cekikikan kecil. Azura terdiam. Ia menatap bayinya yang masih terlelap, lalu perlahan berjalan ke kursi tunggu. Ia duduk, mencoba menenangkan diri. Ia tak ingin marah, tak ingin membuat kegaduhan, tapi hatinya terasa sesak, seolah ada tembok besar yang sengaja dibangun untuk memisahkan orang sepertinya dengan dunia seperti ini. Beberapa menit kemudian, Dita menghampirinya lagi. "Maaf ya, Bu, manajer kami bilang, kalau belum rapi atau sesuai ketentuan, kami tidak bisa proses pembukaan rekening. Kita kan punya citra juga." Azura menatap Dita. "Citra?" "Iya, kita kan bank premium, Bu. Mohon pengertiannya ya." Senyum itu masih ada, tapi kali ini terasa seperti irisan pisau. Seorang satpam mendekat, seolah sudah dipanggil dari tadi. "Maaf, Bu. Kalau tidak ada keperluan lain, kami persilakan untuk keluar dulu." Azura berdiri, kakinya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang ditahan. "Baik," katanya pelan. Ia melangkah keluar. Panas matahari kini terasa menyengat, berbeda dari tadi. Bayinya mulai terbangun, menggeliat kecil di pelukannya.
Azura duduk di kursi taman depan bank, mengelus kepala anaknya. Air matanya jatuh. Bukan karena tidak bisa buka tabungan, tapi karena dihina seolah tak punya harga diri. Dunia seakan menertawakan orang-orang seperti dirinya, yang tak punya penampilan meyakinkan, tapi punya niat mulia. Ia menatap langit. Maaf ya nak, ibu cuma mau simpan uangmu, buat sekolah nanti. Tapi ternyata, mereka lihat ibu seperti pengemis. Azura menghapus air matanya. Ia menghela napas panjang. Lalu ia berdiri. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Tatapannya tak lagi seperti tadi. Kali ini, ada bara di matanya. Ada kemarahan yang terbungkus tekad. Ia meraih ponsel dari sakunya, mengetik pesan, lalu menelepon seseorang. Saya butuh bantuan. Ingat skandal kecil yang pernah kita temukan di bank pusat kota bulan lalu? Saya punya sesuatu yang bisa memperkuat bukti itu. Di ujung telepon, suara pria tua menjawab, Azura, kamu yakin mau buka suara sekarang? Azura menatap gedung bank itu sekali lagi. Saya bukan hanya mau buka suara, saya akan kembali ke sana, hari ini juga. Sinar matahari belum benar-benar bergeser dari posisi puncaknya saat Azura kembali berdiri. Kursi taman yang tadi ia duduki kini terasa seperti tempat pembakaran harga diri. Bayinya mulai menggeliat, tangis kecil keluar dari mulut mungilnya. Azura segera menyusui si kecil, tetap berusaha tenang, meski dalam hatinya bergejolak. Jadi cuman karena penampilan, aku dianggap bukan manusia ya? Batinnya. Sakit. Tapi bukan sakit biasa. Ini lebih dari sekadar rasa malu. Ini rasa diremehkan, dihancurkan tanpa diberi kesempatan bicara. Beberapa orang di sekitar taman melirik, sebagian dengan iba, sebagian lain acuh tak acuh, tapi Azura sudah tidak peduli. Ia tahu, kalau ia terus diam, maka cerita-cerita seperti ini akan terus berulang. Bukan hanya padanya, tapi juga pada orang-orang lain yang dipandang sebelah mata. 30 menit berlalu, Azura kembali masuk ke dalam bank. Kali ini langkahnya lebih berat, bukan karena takut, tapi karena kecewa yang masih menumpuk. Satpam yang sama langsung menahan langkahnya. Bu, ibu tadi sudah kami sampaikan. Saya cuma mau bicara baik-baik, tidak teriak. Tidak, bikin ribut, ujar Azura dengan suara pelan namun jelas. Satpam itu terlihat ragu, tapi sebelum dia sempat bicara lagi, Dita muncul dari balik pilar, berjalan mendekat dengan wajah kesal. Ibu, kami sudah jelaskan baik-baik tadi. Kalau ibu tetap memaksa, kami bisa panggil petugas keamanan kota. Azura menatap Dita dalam-dalam. Kamu tahu nggak, berapa lama saya kumpulin uang buat buka rekening itu? Bukan soal uang, Bu, tapi tempat. Bank ini bukan untuk semua orang. Kita punya standar. Kalau mau buka rekening yang, ya, sesuai kemampuan, ada bank BUMN di seberang jalan. Di sana lebih cocok. Perkataan itu seperti peluru yang menembus jantung Azura. Standar, kemampuan, ia ingin marah, tapi ia tahu itu hanya akan membuatnya dicap lebih buruk. Maka ia hanya mengangguk pelan, lalu menatap anaknya yang tertidur lagi di pelukannya. Baik, saya pergi. Ia melangkah keluar. Lagi. Namun, langkahnya tak seperti tadi. Kini ada sesuatu yang mulai menggelora dalam dadanya. Sesuatu yang selama ini ia pendam. Rasa cukup dihina, cukup disepelakan, cukup dianggap bukan siapa-siapa. Di trotoar seberang jalan, Azura berhenti. Ia berdiri di bawah pohon rindang, membuka ponsel, dan kembali menelepon orang yang tadi. Ia hubungi. Pak, saya punya sesuatu. Bukan cuma bukti tapi saksi hidup. Bukti apa maksudmu? Tanya suara di seberang sana. Seorang pria paruh baya bernama Pak Rudi, kenalan Azura semasa ia menjadi relawan investigasi kasus perbankan. Praktik diskriminatif di cabang bank pusat kota. Dan, saya punya dokumen lama dari laporan audit tahun lalu, yang mereka pura-pura tidak tahu, tapi saya simpan salinannya. Pak Rudi terdiam sejenak. Kalau ini benar, kita bisa angkat ke OJK langsung. Azura mengangguk. Saya akan kembali ke sana. Tapi kali ini bukan sebagai orang kecil,
Saya akan kembali sebagai saksi dan sebagai peringatan bahwa orang miskin bukan berarti bodoh. Setelah menutup telepon, Azura berjalan ke halte terdekat. Ia naik angkot ke rumah kontrakannya di pinggiran kota. Rumah kecil berlantai semen, dinding setengah triplek, namun bersih dan terawat. Ia menidurkan bayinya di boks sederhana, lalu membuka lemari kayu tua di sudut kamar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan map merah berisi dokumen lama, print-out audit, internal yang pernah ia kerjakan saat masih menjadi tenaga lepas bidang kepatuhan perbankan. Saat itu, ia diminta mengevaluasi beberapa bank swasta yang dicurigai terlibat diskriminasi pelayanan. Namun kasusnya menguap begitu saja. Kini dokumen itu kembali ke tangannya, dan mungkin untuk pertama kalinya akan berguna. Azura mengganti pakaiannya. Kemeja putih sederhana, celana panjang hitam, dan jilbab krem yang dulu ia simpan untuk melamar kerja. Ia berdiri di depan cermin. Meski bajunya bersih, wajahnya tetap polos. Tapi matanya tak lagi sama. Mata itu memantulkan keberanian. Dengan bayi di gendongan dan map merah di tangan, Azura keluar dari rumah. Tujuannya jelas. Bank yang tadi mengusirnya. Kali ini bukan untuk memohon dibukakan rekening, tapi untuk membuka mata mereka yang selama ini buta oleh penampilan. Sambil duduk di dalam angkot yang bergoyang pelan, Azura memandangi bayinya yang tertidur di pangkuan. Senyum kecil terukir di wajah mungil itu, seolah tak peduli dunia di sekitarnya bisa sekejam pagi tadi. Azura menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya kembali ke masa lalu. Masa ketika ia bukan perempuan lusuh yang dicibir, karena sandal tipis dan tas kain murahan. 5 tahun lalu, ia adalah Azura Ningsih, lulusan terbaik jurusan ekonomi Universitas Negeri terkenal di Jakarta. Dia sempat diterima magang di kantor pusat OJK berkat rekomendasi dosennya yang kagum akan ketekunannya. Waktu itu, masa depannya begitu terang. Semua orang bilang, Azura bakal jadi pejabat bank syariah suatu hari nanti. Dan memang, tak lama setelah lulus, Azura bekerja sebagai staf kepatuhan di sebuah bank swasta yang cukup besar. Di sanalah ia pertama kali mengenal betapa dunia perbankan tampak rapi di luar, tapi penuh permainan licik di dalam. Ia sering diminta menandatangani laporan audit yang tidak sesuai dengan data lapangan. Kalau kamu nurut, kamu cepat naik jabatan. Kalau kamu banyak tanya, kamu cuma akan bertahan sebentar, ujar atasannya waktu itu. Tapi Azura tak bisa menutup mata. Dalam diam, ia mengumpulkan salinan data, mencatat penyimpangan, dan mulai menghubungi pihak luar, termasuk lembaga perlindungan konsumen dan jurnalis investigasi. Ia tidak mencari sensasi, hanya ingin keadilan. Beberapa datanya bahkan sempat dipakai dalam laporan resmi yang menghebohkan media, meski namanya dirahasiakan, hingga semuanya berubah saat ia bertemu Bimo. Bimo bukan siapa-siapa. Hanya pemuda sederhana, anak seorang tukang servis elektronik di kampung. Tapi Bimo punya hati yang luar biasa. Ia tidak tertarik harta atau prestasi Azura. Yang ia lihat adalah perempuan yang berhati kuat, berani melawan ketidakadilan meski sendirian. Azura jatuh cinta. Mereka menikah diam-diam. Azura keluar dari pekerjaannya. Aku capek hidup dalam sistem kotor. Aku ingin hidup tenang, katanya pada Bimo. Dan Bimo mendukung sepenuhnya. Namun tak lama setelah Azura hamil, Bimo tewas dalam kecelakaan proyek. Alat berat terguling dan menghantam tempat dia bekerja. Perusahaan konstruksi tempat Bimo bekerja hanya memberi santunan seadanya, tanpa asuransi, tanpa tanggung jawab yang layak. Azura sempat menghubungi pengacara, tapi menyerah. Ia sedang hamil tua saat itu, sendirian. Dunia seakan runtuh. Ia pun menjual laptop, menjual sepeda motor kenangan Bimo, dan mulai membuat kue keliling untuk bertahan hidup. Dari satu toko ke toko lain, dari komplek ke pasar, dari ditolak, diusir, hingga akhirnya pelan-pelan punya pelanggan tetap. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk hidup. Dan sedikit demi sedikit, ia menabung di rumah. Targetnya sederhana, buka tabungan atas nama anaknya, agar kelak sang buah hati punya pijakan awal untuk masa depan yang lebih baik.
Dan tadi pagi, saat ia menginjakkan kaki di bank mewah itu, ia tidak membawa kesombongan. Ia hanya membawa harapan. Harapan yang dihancurkan begitu saja, hanya karena penampilan. Azura memeluk bayinya lebih erat. Kita harus lawan, Nak. Bukan untuk balas dendam, tapi agar mereka belajar bahwa manusia itu tidak bisa diukur dari baju yang dipakai. Sesampainya di rumah, ia membuka kembali dokumen-dokumen yang dulu ia simpan rapi di dalam lemari besi kecil, warisan mendiang Bimo. Di antara tumpukan kertas itu, ada data transfer mencurigakan dari rekening internal bank ke rekening pribadi oknum manajer, bukti tumpang tindih laporan audit, serta satu surat teguran dari OJK yang dulu sempat ia ketik sendiri. Semuanya terkait bank yang sama. Bahkan beberapa nama masih bertahan di sistem. Dan yang mengejutkan, ia melihat nama manajer cabang bank tempat ia diusir tadi pagi. Devi Prameswari. Azura ingat betul. Devi adalah mantan staf senior di kantor pusat yang dulu sempat memaksa Azura menutup kasus karena nama baik perusahaan. Ia selalu tampil rapi, santun di luar, tapi kejam dalam rapat tertutup. Jadi kamu sekarang manajer cabang? Gumam Azura. Ia kembali membuka ponsel, mencari kontak lama di daftar yang pernah ia backup dari masa kerjanya dulu. Pak Rudi, pengawas independen. Mbak Rina, jurnalis ekonomi. Bu Nirmala, Divisi Perlindungan Konsumen OJK. Satu persatu pesan mulai ia kirimkan. Bukan hanya ingin mempermalukan bank itu, tapi membawa cerita ini ke tempat yang lebih luas, media, regulator, dan mungkin ke publik. Azura sudah tidak takut. Dulu ia melawan sistem sendirian. Sekarang ia punya alasan yang lebih kuat, anaknya. Pagi itu langit tampak biasa saja, tapi hati Azura terasa luar biasa tegas. Ia sudah memantapkan diri. Bukan lagi sebagai perempuan lusuh yang menangis karena dihina, tapi sebagai seseorang yang membawa misi, sebuah perjuangan untuk harga diri, dan lebih dari itu, kebenaran. Bayinya ia titipkan pada tetangga sebelah yang sudah seperti ibu sendiri. Saya cuma sebentar, Bu. Nanti saya jemput langsung, katanya sambil mengecup kening si kecil. Azura tak lagi mengenakan baju kusam yang sama. Ia tak berdandan mencolok, tapi kali ini pakaiannya bersih dan rapi. Sebuah tas kecil tersampir di pundak, berisi map dokumen tebal, flash disk, dan ponsel dengan rekaman pesan suara dari beberapa mantan pegawai bank. Semuanya siap digunakan bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Taksi online yang ia pesan berhenti di depan gedung bank yang sama. Azura turun dengan langkah tegap. Para satpam yang kemarin menolak membuka pintu hanya bisa melongo. Ada semacam rasa tak percaya, tapi mereka tidak bisa mencegah. Kali ini, Azura datang bukan dengan keraguan, tapi dengan wibawa. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" tanya satpam muda yang kemarin membentaknya. Azura menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya ingin bertemu Ibu Devi Prameswari, manajer cabang." Katakan padanya, Azura ningsih ingin bicara langsung. Ini soal penting, menyangkut reputasi bank ini. Satpam itu langsung terdiam. Nada suara Azura sangat berbeda dari sebelumnya. Tegas, tenang, tanpa keraguan. Ia segera menelepon ke dalam. Beberapa menit kemudian, seorang staf perempuan muncul dan menyambut Azura dengan gugup. "Silakan, Bu Azura. Ibu Devi menunggu di lantai 2. Azura melangkah pelan menaiki tangga spiral mewah dengan karpet tebal. Suara hak sepatunya berdetak mantap. Bukan langkah orang yang ingin meminta maaf, tapi langkah orang yang membawa perhitungan. Di ruangannya, Devi Prameswari sedang berdiri di balik meja kaca besar. Wajahnya terlihat bingung, namun tetap berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya. "Azura, kamu?" Azura duduk tanpa dipersilakan. "Ya, aku, Devi. Mungkin kamu pikir aku sudah lenyap dari dunia perbankan, tapi ternyata semesta mempertemukan kita lagi, ya?" Suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Devi berusaha tersenyum. "Maaf kalau kemarin ada miskomunikasi. Kamu tahu sendiri, sistem keamanan di sini." "Simpan omong kosong itu, Devi," potong Azura dingin. "Kemarin kamu dan pegawaimu tidak memperlakukan aku sebagai manusia, apalagi sebagai mantan kolega.
Kalian menilai orang dari penampilan. Padahal kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu pasti akan memilih kata-katamu dengan lebih hati-hati. Devi terdiam. Perlahan Azura mengeluarkan satu map dari dalam tas. Isinya salinan dokumen audit lama, daftar transaksi internal yang mencurigakan, serta surat teguran dari OJK. Semuanya ditandatangani dan distempel resmi. Masih ingat ini? Tanya Azura sambil meletakkannya di atas meja. Ini semua berkaitan dengan cabang ini. Termasuk aktivitas beberapa nama, termasuk kamu sendiri. Devi tampak mulai panik. Tangannya gemetar saat menyentuh dokumen. Jangan panik. Aku belum berniat membuat semua ini publik. Tapi aku ingin satu hal. Pernyataan resmi permintaan maaf atas perlakuan kalian kemarin. Dan lebih dari itu, aku ingin melihat kalian berubah. Jangan perlakukan orang berdasarkan apa yang mereka pakai. Setiap orang yang datang ke bank ini punya hak yang sama. Devi menatap Azura, tak bisa berkata apa-apa. Kalau kamu tidak menanggapi baik-baik, aku akan lanjutkan ini ke media dan OJK. Kamu tahu siapa saja yang masih percaya padaku. Aku punya koneksi yang cukup kuat. Jangan paksa aku menggunakannya dengan cara buruk. Azura berdiri. Ia tidak berteriak, tidak marah-marah, tapi seluruh ruangan terasa dicekam oleh ketegasan dan keberaniannya. Aku akan kembali 1 jam lagi. Kalau kamu sudah siap, kita bicara baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau ada wartawan di luar gedung ini sore nanti. Sebelum pergi, Azura sempat berhenti di depan meja customer service tempat kemarin ia diusir. Petugas perempuan muda itu menunduk malu. Azura hanya menatapnya sebentar. Lain kali, jangan nilai orang dari bajunya. Kamu kerja di bank, bukan jadi juri fashion show. Ia melangkah keluar dari bank, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, udara pagi terasa segar. Setelah keluar dari gedung bank, Azura tidak langsung pulang. Ia memilih duduk di taman kecil di seberang jalan. Matanya mengarah lurus ke gedung kaca yang megah itu. Di sana, ia pernah diremehkan, dipandang rendah, dan disingkirkan. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai korban, melainkan pemantik perubahan. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari seseorang bernama Rama, mantan analis audit internal yang dulu pernah bekerja di kantor pusat bank yang sama. Dokumen yang kamu tunjukkan itu valid. Kalau mereka pura-pura tidak tahu, aku siap bantu bicara ke media. Ada banyak yang ingin keluar dari diam. Azura tersenyum tipis. Ia tidak sendiri. 1 jam berlalu. Azura berdiri, menyeberangi jalan kembali ke bank. Satpam yang tadi membukakan pintu kini berdiri tegak dan memberi salam. Tak ada lagi raut menghina di wajah mereka, yang ada hanyalah kecanggungan dan rasa takut. Silakan langsung ke lantai 2, Bu Azura. Ibu Devi menunggu, kata salah satunya. Di ruangan yang sama, Devi kini tidak sendirian. Ada 2 pria berjas yang duduk di sisi meja. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Pak Adrian, perwakilan dari kantor pusat. Satunya lagi adalah Bagas, dari divisi kepatuhan. Terima kasih sudah datang kembali, Bu Azura, ucap Pak Adrian dengan sikap lebih hormat. Kami telah membaca sebagian dokumen yang Anda bawa. Beberapa hal yang Anda tunjukkan cukup serius. Devi terlihat pucat. Matanya bergerak gelisah, seolah menahan ketegangan. Azura tetap tenang. Ia duduk, meletakkan flash disk di atas meja. Dalam itu, ada rekaman komunikasi antara beberapa pejabat cabang dengan penyedia jasa fiktif. Dana bank digunakan secara pribadi dengan modus CSR. Aku tahu karena dulu aku ikut menyusun sistem monitoringnya, jelas Azura pelan, tanpa nada menggertak, tapi cukup untuk membuat semua yang mendengarnya tercengang. Pak Bagas membuka laptopnya dan menyalakan file dari flash disk itu. Begitu suara rekaman terdengar, salah satunya suara Devi yang menyetujui transaksi mencurigakan, ruangan mendadak hening. Azura menatap Devi dalam. Kamu pikir aku akan diam selamanya? Aku keluar secara baik-baik dari sistem ini dulu, tapi kemarin kalian memperlakukanku seperti sampah. Itu membuatku sadar. Aku harus kembali. Devi akhirnya bicara,
Suaranya nyaris bergetar. "Kamu mau apa sebenarnya, Azura? Uang? Jabatan?" Azura menggeleng. "Aku tidak butuh itu. Aku cuma ingin satu hal. Kembalikan martabat orang-orang kecil yang kalian injak-injak. Ubah cara kalian memperlakukan pelanggan. Dan aku ingin kalian minta maaf. Bukan hanya ke aku, tapi ke publik. Karena kalian tidak hanya bersalah padaku." Pak Adrian menimpali. "Kalau dokumen ini dibuka ke OJK, reputasi cabang ini bisa hancur. Apalagi jika media tahu." Azura menatapnya lurus. "Saya tidak ingin menghancurkan. Tapi kalau kalian tidak bertindak benar, saya tidak akan ragu." Pak Bagas menutup laptopnya. "Kami butuh waktu untuk investigasi lebih lanjut. Tapi saya akan menyampaikan ini ke direksi pusat. Dan soal permintaan maaf, saya pribadi akan usulkan itu diumumkan secara resmi lewat media sosial resmi bank." Azura berdiri. "Baik, saya beri waktu 2 hari. Kalau tidak ada perkembangan, saya yang akan mengumumkannya sendiri." Saat ia melangkah keluar dari ruangan, Devi hanya bisa menunduk. Semua ego dan kesombongan yang dulu melekat, kini runtuh di hadapan kenyataan. Azura bukan siapa-siapa di luar. Tapi di dalam, dia orang yang tahu terlalu banyak. Sore harinya, media sosial mulai ramai. Seseorang membocorkan info bahwa seorang perempuan membawa bukti kecurangan internal ke bank ternama. Tidak ada nama disebut, tapi netizen mulai mencari tahu. Di grup-grup karyawan, nama Azura kembali diperbincangkan. Banyak yang dulunya pernah kerja dengannya diam-diam mendukung. Sebagian dari mereka bahkan mulai mengirimkan bukti tambahan melalui email anonim. Malam itu, Azura menatap bayi kecilnya yang sedang tertidur pulas. Tangannya membelai lembut pipi, "Si kecil. Aku bukan pahlawan, Nak. Tapi hari ini, Ibu berhasil berdiri untuk dirinya sendiri. Dan suatu saat, kamu akan mengerti bahwa jadi kuat bukan berarti harus keras, tapi harus tahu kapan harus bicara." Bab 6 akan menjadi bab awal menuju plot twist besar, di mana ternyata hubungan Azura dengan sistem bank lebih dalam dari yang terlihat. Ia bukan hanya mantan pegawai, tapi seseorang yang terlibat dalam kasus lama yang disembunyikan banyak orang. Pagi itu Azura bangun lebih awal dari biasanya. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah menyelinap masuk lewat jendela. Di sampingnya, bayi mungilnya masih tertidur pulas. Azura berdiri pelan, menyelimuti si kecil, lalu duduk di depan meja, makan yang penuh berkas, bukti, laporan audit, email internal, hingga rekaman suara. Semua siap. Namun satu amplop coklat besar masih tersegel. Di atasnya tertulis, "Untuk digunakan jika semua pintu tertutup." Itu pemberian terakhir dari suaminya, Reza, mantan karyawan bank pusat, yang meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan misterius. Kecelakaan yang tak pernah jelas ujungnya. Polisi menutup kasus sebagai kelalaian, tapi Azura tahu, Reza terlalu rapi untuk lalai. Reza pernah bilang satu kalimat yang tak pernah Azura lupakan. "Bank ini terlalu besar untuk jujur dan terlalu takut untuk bersih." Azura membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, 2 foto, satu salinan surat pemindahan dana, dan satu surat tulisan tangan Reza. Ada juga ID card lama milik Reza. Ternyata ia adalah bagian dari divisi intelijen internal yang menyelidiki korupsi di jajaran manajemen cabang elit. Dan nama yang disebut Reza dalam surat itu membuat Azura membeku. Devi. Ya, perempuan yang kemarin menghina dan mengusir Azura dari bank itu ternyata adalah orang yang dulu sempat diselidiki Reza. Dalam laporan Reza, Devi disebut terlibat dalam praktik pencucian berskema legal melalui program CSR palsu, kerjasama dengan oknum notaris, dan beberapa pengusaha fiktif. Lebih dari itu, Reza pernah mengungkapkan rencana pengunduran dirinya karena ia merasa terancam. Tapi sebelum sempat melapor ke OJK, ia tewas. Azura kini mengerti, ini bukan sekadar pembalasan harga diri. Ini soal warisan kebenaran yang ditinggalkan suaminya. Tangannya mengepal. Air mata menetes. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan amarah dan keberanian.
Di sisi lain, Devi sedang duduk panik di ruangannya. Pak Adrian dari kantor pusat sudah menghubungi dan berkata bahwa OJK meminta klarifikasi. Nama Azura disebut-sebut dalam email internal sebagai istri dari Reza, mantan pegawai yang dahulu menjadi duri bagi banyak pihak. Kenapa dia baru muncul sekarang? Kenapa dia tahu semua ini? Bisik Devi pada dirinya sendiri. Ia pun memanggil dua bawahannya. Hapus semua jejak kerja sama kita dengan CV Prima Mandiri. Ganti nama file. Hilangkan dokumen transfer 2019, terutama yang melibatkan program CSR untuk wilayah fiktif itu. Salah satu bawahannya ragu. Bu, kalau ketahuan kita bisa dipecat. Kalau ketahuan sekarang, kita bukan cuma dipecat. Kita bisa masuk penjara. Suara Devi meninggi. Namun semuanya terlambat. Pukul 13.00 siang, media nasional merilis artikel berjudul Istri mantan pegawai bank membawa bukti kecurangan, reputasi cabang X terancam. Nama bank belum disebut, tapi netizen mulai menebak. Salah satu akun membagikan tangkapan layar wajah Devi saat mengusir Azura. Wajah itu viral. Sore harinya, Azura mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Bu Azura, kami dari Komite Etik Bank, Pusat. Besok kami ingin bertemu. Bukan untuk menginterogasi. Kami ingin mendengar cerita lengkap dari pihak Anda. Termasuk almarhum suami Anda. Azura menarik napas dalam-dalam. Baik. Tapi saya akan datang bukan sebagai mantan pegawai atau istri korban. Saya datang sebagai orang yang menolak dihina hanya karena tampil sederhana. Ia menatap bayinya yang tertawa kecil dalam pelukannya. Hatinya dipenuhi keberanian. Ia tahu, besok bukan hanya hari penting bagi dirinya, tapi juga untuk keadilan yang tertunda sejak 3 tahun lalu. Gedung kantor pusat bank itu berdiri menjulang, kaca-kaca luarnya berkilau memantulkan cahaya matahari siang. Azura berdiri di depan pintu utama, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam sederhana. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan bara. Ia ditemui oleh 2 orang petugas protokoler. Salah satunya membungkuk sopan. Bu Azura, silakan ikut kami ke lantai 12. Rapat internal komite etik sudah menunggu. Di dalam ruang rapat, meja panjang kaca sudah dipenuhi 5 orang berseragam rapi. Salah satunya adalah Ibu Yuliani Ramadan, Deputi Direktur Kepatuhan. Sosok penting dalam sistem bank nasional. Sekaligus, sahabat lama Reza Azura terkejut saat melihatnya. Bu Yuli, Yuliani tersenyum lembut. Saya tahu kamu akan datang suatu saat, Zu. Saya berhutang penjelasan, bukan hanya padamu, tapi pada Reza juga. Azura duduk perlahan. Ia meletakkan map di hadapannya, namun kali ini tidak langsung membukanya. Yuliani memulai. Reza adalah salah satu auditor paling jujur yang pernah kami punya. Tapi dia terlalu idealis, dan itu membuatnya dibenci. Setelah kecelakaan itu, saya merasa bersalah karena tak bisa melindunginya. Tapi aku tahu, suatu saat kebenaran akan menemukan jalannya. Dan rupanya, lewat kamu. Semua mata memandang Azura. Lalu dengan nada tenang, ia mulai bicara. Saya tidak datang untuk menuntut jabatan atau uang. Saya hanya ingin 2 hal. Pertama, permintaan maaf resmi atas perlakuan cabang X kepada saya dan masyarakat kecil lainnya. Kedua, pembongkaran total jaringan korupsi yang dulu pernah diusut Reza, yang sekarang saya lanjutkan. Ia lalu menyerahkan 1 flash disk berwarna merah. Ini rekaman transaksi tahun 2011-2021, termasuk nama oknum notaris, pemilik CV fiktif, dan juga laporan internal yang dimanipulasi. Semuanya masih bisa diverifikasi, dan sebagian besar data ini berasal dari Reza sendiri sebelum ia meninggal. Salah satu anggota komite bertanya hati-hati, Bu Azura, bagaimana Anda bisa mendapatkan semua ini? Azura menatap mereka, lurus. Reza tahu dia sedang diburu, dan dia tahu hanya aku yang bisa meneruskan perjuangannya. Jadi, saat itu dia kirim semua ke 1 orang yang ia percaya. Seseorang yang ternyata punya kekuasaan lebih tinggi dari yang saya duga. Ia mengeluarkan surat rahasia dari Menteri Keuangan, tertanggal 2 tahun lalu. Surat itu berisi laporan awal investigasi internal
yang tak pernah ditindaklanjuti karena kekuatan oknum di dalam sistem. Nama Reza disebut jelas sebagai informan utama. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Yuliani mengambil surat itu, membacanya perlahan, lalu menghela napas berat. Kita harus bertindak cepat. Ini bukan hanya soal satu cabang. Ini menyangkut reputasi seluruh sistem perbankan. Azura mengangguk. Saya tidak ingin balas dendam, tapi saya juga tidak bisa membiarkan sistem terus menyakiti yang lemah. Sementara, itu di cabang X, Devi Prameswari duduk gemetar di ruangannya. Seorang staf masuk dengan wajah pucat. Bu Devi, kami dapat kabar dari pusat. Audit investigasi akan dimulai besok. Dan mereka minta ibu cuti sementara waktu. Wajah Devi langsung pucat. Siapa yang kirim instruksi itu? Langsung, dari Komite Etik dan Deputi Kepatuhan. Dan katanya, berdasarkan laporan dari seseorang bernama Azura Ningsih, Devi menjatuhkan pulpen dari tangannya. Perlahan-lahan, semua arogansi yang dulu membungkus dirinya mulai runtuh. Apa yang dulu ia anggap hanya perempuan gembel, kini jadi orang yang mengguncang seluruh sistem dari atas. Malam harinya, Azura pulang membawa bayi kecilnya dari rumah tetangga. Di dalam kamar, ia membuka laci dan mengeluarkan foto Reza. Ia duduk di lantai, memeluk bayinya sambil menatap foto itu. Mas, aku sudah bicara, sudah berdiri, dan sistem itu sudah mulai retak. Si kecil tertawa kecil, menggenggam jari ibunya seolah mengerti. Azura mencium kening bayi itu dan berbisik, besok adalah hari baru. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang kecil yang selama ini dibungkam. Dua minggu telah berlalu sejak Azura duduk di ruang rapat lantai 12 dan membongkar seluruh aib yang tersimpan rapat dalam sistem. Dunia perbankan diguncang. Media mulai memberitakan sosok perempuan misterius berpakaian lusuh yang ternyata membawa bom kebenaran ke dalam institusi keuangan besar. Judul-judul berita berseliweran. Azura Ningsih, ibu muda yang bongkar skandal korupsi di bank ternama. Diusir karena lusuh, kini dia jadi pahlawan nasabah kecil. Jejak terakhir Reza, auditor yang mati muda, tapi tinggalkan warisan kebenaran. Bank Pusat akhirnya membuat konferensi pers nasional. Dalam ruangan luas yang dipenuhi kamera dan wartawan, Deputi Direktur Kepatuhan, Yuliani Ramadan, berdiri di podium dengan tegas. Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf resmi kepada Ibu Azura Ningsih atas perlakuan diskriminatif yang dialaminya di cabang kami. Kami juga mengumumkan bahwa audit investigasi telah menemukan banyak ketidaksesuaian di beberapa cabang, dan tindakan hukum sedang diproses. Azura menonton siaran itu dari rumah kontrakannya yang sederhana. Di pangkuannya, bayi kecilnya tertidur dengan damai. Wajah Azura tampak tenang. Matanya tidak berbinar karena kemenangan, melainkan karena kelegaan. Ia sudah melakukan bagiannya. Ia sudah bicara. Ia sudah melawan. Tak lama, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Yuliani masuk. Komite Etik ingin menawari posisi penasihat eksternal untuk reformasi pelayanan nasabah kecil. Tapi saya tahu kamu lebih dari sekadar simbol. Kamu adalah suara mereka. Apa kamu bersedia? Azura membaca pesan itu sambil tersenyum kecil. Ia membalas pelan. Saya akan bantu. Tapi bukan dari balik meja rapat. Saya ingin turun ke kampung, ke desa-desa, ke tempat orang-orang seperti saya yang dulu dianggap tak layak dilayani. Malamnya Azura kembali ke bank cabang tempat semuanya bermula. Bukan sebagai nasabah, tapi sebagai pembicara dalam sesi pelatihan khusus yang dihadiri seluruh pegawai cabang itu. Devi Prameswari sudah tak lagi menjabat. Ia telah diberhentikan sementara dan sedang dalam proses pemeriksaan etik. Wajahnya tak lagi muncul di meja depan. Di tempatnya berdiri, kini ada pegawai baru yang tampak lebih ramah dan bersahaja. Di ruang pelatihan, Azura berdiri di depan puluhan pegawai yang duduk diam. Sebagian tampak malu, sebagian terkejut melihatnya langsung. Nama saya Azura. Dulu,
Saya diusir dari sini karena penampilan saya dianggap tidak cocok. Tapi yang lebih menyakitkan bukan penolakannya, tapi penghinaannya. Karena saat orang merasa lebih tinggi, mereka lupa bahwa setiap nasabah adalah manusia. Setiap manusia punya harga diri. Ia menatap satu persatu mereka. Kalian tidak perlu minta maaf ke saya hari ini. Tapi saya minta, jangan ulangi ke orang lain. Layani dengan hati, bukan dengan penilaian. Karena kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian layani. Bisa jadi, dia hanya ibu muda yang ingin menabung uang receh. Tapi bisa juga, dia sedang membawa kebenaran yang bisa mengubah semuanya. Suasana hening. Lalu satu pegawai muda berdiri dan menunduk hormat. Diikuti yang lain, tidak ada tepuk tangan meriah, tidak ada sorak-sorai. Tapi tatapan mereka berubah dari menghakimi menjadi menghargai. Beberapa bulan kemudian, Azura berjalan di sebuah kampung kecil. Ia mengenakan pakaian sederhana tapi bersih. Di tangannya ada map dan brosur edukasi keuangan. Ia datang bersama tim kecil yang dibentuk khusus oleh komite etik. Tim yang bergerak langsung ke daerah-daerah terpencil untuk mendengarkan suara rakyat kecil. Ia bukan lagi wanita lusuh yang diusir dari bank. Ia adalah Azura Ningsih, suara dari bawah yang mengguncang dari atas. Dan di setiap langkahnya, ia membawa satu pesan yang terus ia suarakan ke siapapun yang ia temui. Kita mungkin miskin dalam harta, tapi jangan pernah miskin dalam harga diri.